Power BI ini dikenal dengan sebuah data visualization atau pemvisualisasian data. Jadi kalau teman-teman punya data yang sifatnya data tersebut, ayah tak ini dulu ya, agar kalian berisi. Ya. Misal kalian punya data, entah itu data yang bentuknya real time atau data yang stagnan ataupun data di Excel seperti itu, ya, itu kita bisa visualisasikan secara real time menggunakan Power BI, ya. Mungkin teman-teman sudah sering pernah belum? Halo, apakah saya disconnect? Maaf, saya disconnect ya. Mungkin teman-teman sudah terbiasa mendengar yang namanya pivoting data ya. Dulu kalau di kurikulum saya, dulu kalau kurikulum 98 ya, itu yang namanya pivoting data itu diajari saat SMP ya. Jadi kita itu belajar Excel, misalnya saya punya database ya, database Excel, data lah, data Excel seperti ini kurang lebih. Da- Nama mahasiswa, NIM, jurusan, semester, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kehadiran, kemudian project score, participation, ya. Ini adalah data, ya, data saya. Nah, biasanya kalau yang namanya pivot, ya, ini kan 10.000 data ya. Pivot itu adalah apa? Pivot itu panjangannya apa? Pivot itu apa? Dan tahu enggak? Pivot itu apa? Pivot itu kalau di bahasa Indonesia kan itu ya poros atau inti ya, inti ya, inti dari suatu data, poros atau inti dari suatu data. Artinya apa? Dari 10.000 data ini kita harus mengagregasi informasi apa yang bisa kita simpulkan di sini. Teman-teman dulu udah pernah tak jelasin belum? Data adalah suatu fakta, ya. Fakta itu kalau dikumpulkan akan di suatu informasi. Halo, tes 1 2 3. Apakah suara terdengar? Halo? Oh, terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Data itu kalau dikumpulkan menjadi suatu informasi. Informasi itu menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Kemudian pengetahuan-pengetahuan itu kalau dikumpulkan akan menjadi sebuah wisdom ataupun yang namanya kebijakan. Oke ya teman-teman ya. Tes 1 2. Oke ya. Nah, Bapaknya aku pengen.
Maaf, saya disconnect lagi. Jadi teman-teman pernah melihat piramid dari data enggak? Pernah tak jelasin nggak tentang piramid data? Pernah nggak? Yang gambarnya piramid di sini, ya. Terus yang paling bawah itu adalah data, yang atasnya adalah informasi, yang atasnya lagi adalah knowledge, ya. Tak jelasin tentang ini. Halo, kok pada diem ya? Kalau belum pernah, ngomong aja belum pernah. Maka tak jelasin lebih jalan. Kalau sudah pernah ya, saya agak ringkas saja. Sepertinya belum Ya, pernah kali Belum ini. pernah, Pak. oh, belum pernah. Ya, Pak. Dijelasin lagi aja, Pak. Jadi teman-teman, eh, data ini adalah sebuah fakta, ya. Fakta yang terbentuk ataupun diagregasi dalam bentuk spreadsheet yang berbentuk kolom, yang berbentuk baris dan lain sebagainya. Ya, itu namanya data terstruktur. Ada juga yang namanya data tidak terstruktur, data yang sifatnya bebas. Tidak ada kolom, tidak ada baris, tidak ada apapun, tapi dia bisa diringkas. Ya, sebagai contohnya, sorry, saya disconnect terus. Oh, gambar saya jadi hilang deh. Kita nggak perlu gambar ulang ya. Data, informasi, knowledge, kemudian eh, yang terakhir adalah wisdom. Jadi data ini adalah fakta, fakta itu real, ya, fakta itu kenyataan. Data ini bisa berbentuk terstruktur dan tidak terstruktur. Ya. Data terstruktur contohnya adalah yang ada di samping ini, berbentuk tabel, tabuler, yang terdiri dari kolom dan juga baris. Data yang tidak terstruktur contohnya data-data yang ada di sosial media, seperti di Twitter, yang banyak teks dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Ya. Nah, itu data yang tidak terstruktur. Kemudian informasi. Informasi ini bisa kita dapatkan dengan cara mengagregasi data atau mengelompokkan data. Misalnya dari data ini bisa kita lihat nanti rata-rata mahasiswa, nilai mahasiswa sistem informasi, teknik informatika, dan lain sebagainya. Itulah informasi. Artinya apa? Data yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan bisa disebut dengan informasi. Kemudian informasi-informasi yang dikumpulkan akan berubah menjadi sebuah knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Oh, ternyata anak-anak TI, anak-anak sistem informasi nilainya sedikit, nilainya lebih kecil dibanding jurusan-jurusan lain. Itulah pengetahuan. Ya, wisdom itu artinya kebijakan. Ya, karena anak-anak teknik informatika dan sistem informasi nilainya kecil, maka kita harus membuat mereka lebih ekstra kerja keras dengan penugasan dan lain sebagainya. Itu namanya wisdom ataupun kebijakan yang diambil karena suatu informasi, karena suatu knowledge yang didapatkan dari sebuah data. Bisa dipahami ya teman-teman ya, seperti apa kerangka data tersebut ya. Bisa, Pak. Kalau bisa saya lanjut. Oke. Lihat aja soalnya teman-teman. Jadi kita punya data di sini. Data ini adalah data Excel. Saya tadi mengatakan data ini bisa diagregasi atau disimpulkan dengan cara menggunakan pivot data. Nah, ini kalian sudah pelajari waktu SMP dulu. Pivot data ini meringkas data. Ya, kita klik aja pivot table, kemudian kita klik on new worksheet. Kemudian kita masukkan, misalnya kita mau melihat rata-rata nilai mahasiswa
setiap jurusan yang ada di teknik di fakultas MIPA misalnya. Nah, kita taruh di sini. Sorry, ini fakultasnya ngasal aja soalnya data ini adalah data generate dari ChatGPT. Kemudian misalnya kita mau melihat nilai UAS-nya. Nilai UAS, rata-rata nilai UAS ya, itu di situ masih sum, maka kita tinggal perlu mengaturnya menjadi average ya. Seperti ini. Jadi rata-rata, rata-ratanya hampir sama semua di sini ya. Artinya apa di sini teman-teman? Rata-rata nilai dari setiap prodi yang saya ringkas di sini memiliki rata-rata yang hampir sama, ya. Rata-rata yang hampir sama. Nah, biasanya teman-teman kalau kita pivot itu juga kita buatkan ini ya, apa namanya? Chart ya. Chart itu eh, grafik ya, seperti ini misalnya. Grafik nilai ya. Grafik nilai kita bisa ganti-ganti desainnya ya. Misalnya seperti ini, sorry ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Yang terendah di sini adalah teknik mesin. Jadi kalau saya mau membuat sebuah apa namanya ringkasan ya, laporan untuk atasan saya, maka saya tinggal melaporkan aja teknik mesin ini nilainya sedikit ya. Oke ya, bisa dipahami ya cara melakukan pivoting data ya. Bisa, Pak. Ya, Pak. Gampang ya teman-teman ya. Nah, ini sama persis seperti yang ada di Power BI, ya enggak? Visualisasi kan. Nah, Iya. permasalahannya apa? Excel ini hanya di laptop kita. Excel ini tidak bisa dilihat setiap saat. Apabila datanya berubah, maka Excel ini tidak berubah. Betul apa betul? Betul. Iya, Pak. Betul ya. Maka Betul. dari itu kita membutuhkan yang namanya Power BI. Power BI ini adalah data yang ditampilkan secara real time, yang dimana kita bisa eh, mendapatkan laporan secepat mungkin. Ya, jadi nggak perlu kita rangkum setiap hari. Rangkumannya sudah kita setting, kemudian nanti atasan tinggal melihat aja. Ya, oke, saya coba. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita mau apa namanya memasukkan Excel, kita bisa pilih ya Excel kita, kemudian kita bisa klik unggah file, kemudian kita klik jelajahi di sini, kemudian kita masukkan dataset yang tadi saya coba ulah ya, coba olah. Nah, di sini apa maksudnya sambungan buat koneksi baru dan nama koneksinya ini, nanti orangnya akan bisa mengedit data ini secara real time kalau sudah dimasukkan di sini. Nah, anggaplah kita sudah oke, sudah real time, kemudian kita masuk ke data tersebut, nanti ada proses verifikasi, ya. Masuk kayak gini nggak ada di tutorial di YouTube? Kalau di YouTube ada, Pak. Ada kan? Ya kalian harus mencari tahu. Mahasiswa tuh nggak bisa manja. Dosen itu bukan tutor ya. Kalau tutor itu ngajari satu-satu. Kalau dosen itu ya cuma ngasih clue aja. Ini kalian harus belajar ini, gitu ya. Ya, mohon Pak. pengertiannya. Karena kita fasilitator, bukan sebagai tutor. Nah, kalau kita sudah siapkan tadi, sudah kita klik buat, maka kita bisa configure ya. Configure ini. Nah, ini kita bisa lihat nih, sheet-nya seperti apa ya. Kemudian kita klik buat. Nanti akan klik menyiapkan data, memuat data ke laporan, dan menyelesaikan. Bentar ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat tampilannya. Nah, di sini di bawah ini, teman-teman, ada dua macam. Ini tampilan untuk desktop, ini tampilan untuk handphone. Ya, kita bisa buat tampilan untuk desktop, tampilan untuk handphone. Ya, kita buat dulu tampilan untuk desktop. Ya, kita klik sheet 1, kemudian kita masukkan seperti tadi jurusan ya, jurusan kita centang. Ya, kemudian kita buat agregasi, misalnya kita mau mengagregasikan nilai UAS ya, seperti tadi ya, nilai UAS.
Nah, kemudian kita bisa klik nih, kolomnya bisa kita pilih. Mau jumlah, tadi kan ini jumlah nih. Apa rata-rata? Nah, kalau rata-rata bisa seperti ini. Klik. Nah, kemudian kita pilih grafiknya. Grafiknya mau yang ini udah gampang banget ya, tinggal klik aja. Nah, udah jadi teman-teman. Kayak gini aja. Ini Power BI ya. Misalnya mau nyeting di handphone ya, kita tinggal masukin aja. Nah, dan nanti kita atasan kita nggak perlu ini ya, apa namanya? Nah, nanti tinggal di setting-setting di sini, kita tambahkan labelnya ya, kita tambahkan mengerti misalnya ya. Kita bisa atur-atur sendiri lah ya warnanya atau apanya ya, bisa atur-atur sendiri ya. Ya, seperti itu kurang lebih teman-teman Power BI. Jadi sulit ya kira-kira? Enggak sulit, ini cuma visualisasi aja. Supaya apa? Supaya bos kalian itu tahu tentang keadaan perusahaan saat ini ya secara angka. Jadi kalau kita misalnya membaca sebuah data yang sifatnya tidak berbentuk angka, itu kita akan sulit menyimpulkan. Misalnya gini, bos kalian bertanya, bagaimana keadaan perusahaan saat ini? Ya, yang sana menjawab baik-baik saja, yang sini menjawab di bagian keuangan bermasalah, dan yang sini menjawab apa ya? Katanya berbeda-beda. Maka kira-kira bingung nggak? Kira-kira bingung nggak? Ini untuk mengagregasi atau menyimpulkan dari eh, penjawab-penjawab tadi. Kira-kira bingung nggak? Bingung. Bingung. Tapi kalau bentuknya adalah angka, misalnya pendapatan. Kalau pendapatannya di bawah standar deviasi, artinya eh, perusahaannya sedang tidak baik-baik saja dan harus melakukan suatu tindakan secepat mungkin, iya kan? Supaya tidak terlanjur. Nah, kalau orang sakit terlanjur itu bisa meninggal. Perusahaan kalau sakit atau perusahaan kalau terjadi masalah maka bisa kolaps, semuanya bisa hancur dalam sekejap, dalam hitungan waktu. Gitu teman-teman. Makanya kalian perlu mengerti yang namanya Power BI. Ya. Eh, Ya. kalau pivoting ada yang sering pakai enggak pivot, VLOOKUP, VLOOKUP, ya. Terus apa namanya conditional formatting sering pakai enggak? Kalau saya dulu di SMP ada pelajaran itu ada kurikulum itu teman-teman. Kalau kalian kan beda nih generasi sama saya. Ada enggak sih? Kalian pernah diajari itu enggak? Enggak pernah ya? Nggak Nggak pernah, pernah. Pak. Nah, karena nggak pernah ya, makanya harus saya kasih tugas nih ya. Saya kasih tugas nanti ya. Saya kasih tugas nanti eh, silakan teman-teman kerjakan untuk Excel-nya. Terus kalian buat di Power BI juga ya. Kalau yang kemarin tugasnya sudah di Power BI semua kan? Sudah, Pak. Sudah bisa semua, sudah paham kan? Besok pas ketemu Prof. Liana jangan malu-maluin saya ya. Hmm. Ya, jadi besok Jumat Prof. Liana akan mengajar menggunakan ya bahasa pengantar internasional pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman mohon bisa bersiap pakai bahasa Inggris. Karena apa? Kalau pakai Melayu tuh, kalau saya ngomong, saya sering ya apa namanya ngobrol sama Prof. Liana, tapi saya nggak pernah nonton Upin Ipin, jadinya nggak mudeng bahasa Melayu. Saya mending pakai bahasa Inggris saja kalau sama beliau. Nanti teman-teman eh, pakai bahasa Inggris juga lah, mending lah. Silakan kalian gali ilmu sebanyak-banyaknya. Kebetulan UM itu termasuk eh, universitas terbaik ya di bidang informatika sains data itu se, se, di bawahnya NUS. Tahu ya NUS ya? Ya, kalau NUS itu paling baik itu. Ya, tapi masuk ke QS 100 kalau di UM itu.
Semuanya. Oke, nanti saya masukkan ke Elena, teman-teman, untuk penugasannya. Silahkan teman-teman bisa kerjakan. Ada pertanyaan atau tidak? Nanti saya kasih tutorialnya semua komplit. Baik, Pak. Tinggal Terima pakai kasih. aja. Ya. Yang paling Gak ada pertanyaan. Ntar nggak ada pertanyaan, ntar bingung sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan ke grup aja ya, teman-teman ya. Baik, Pak. baik, Grup Pak. itu dipakai untuk kalian bertanya. Jangan pernah kalian malu ya. Pak, ini gimana ya caranya gini, gini, gini. Nah, nanti akan saya jawab kalau saya slow. Kalau saya lagi, karena saya ngajarnya full teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya. Terus saya minta bantuan dong di validasi. Karena saya tuh kadang-kadang tuh lupa input presensi kayak gitu ya. Nanti kalau ada presensi saya inputkan di hari Jumat atau di hari Sabtu, tolong divalidasi ya teman-teman ya. Terkadang saya lupa. Baik, kalau Pak. tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Sampai jumpa di hari Jumat nanti bersama dengan Prof. Yana. Saya akhiri Baik, untuk Pak. kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Sekali lagi Waalaikumsalam. terima kasih. Waalaikumsalam.